Semangat pagi di hari Selasa, 6 April 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda Senin 5 April 2021, kita diingatkan bahwa sebagai anggota keluarga Allah seharusnya kita menceritakan karya penyelamatan Allah yang sudah kita nikmati di dalam kebangkitan Kristus. Jangan hanya menceritakan tentang tempat wisata yang indah, makanan yang enak, lezat, barang-barang bermerek mewah yang kita miliki, anak cucu kita yang berhasil. Mengapa kita harus menceritakan karya penyelamatan Allah di dalam Kristus? Karena hal-hal lain yang kita ceritakan terbatas adanya dan pada suatu saat akan hilang, musnah. Terus, bagaimana supaya kita bisa menceritakan tentang karya penyelamatan Allah dalam Kristus? Hanya orang yang mengalami manunggaling kawula Gusti yang akan bisa menceritakan tentang karya penyelamatan Allah yang dilakukan di dalam Kristus. Anggota keluarga Allah, bila diterjemahkan secara harfiah, manunggaling kawula Gusti menjadi bersatunya manusia dengan Tuhan. Bersatu dalam hal ini bukan hanya berarti terkumpul atau terikat menjadi satu. Seperti perilaku manusia dalam beribadah, berdoa, dan lain sebagainya. Melainkan manunggaling kawula Gusti sebuah fase spiritual yang akan dicapai kalau hati, pikiran sudah pasrah, berhenti menggugat dan semua keinginan pribadi terkendali. Maka jiwa, raga, dan seluruh energi hidup hanya digunakan untuk mengabdi padanya. Keinginan Tuhanlah yang selalu dimenangkan. Keinginan pribadi ditundukkan. Anggota keluarga Allah, kawula sendiri berarti manusia yang berderajat rendah, bahkan sangat rendah. Jadi, manusia yang menyadari diri rendah di hadapan Tuhanlah yang bisa manunggal dengan Tuhan. Manunggaling kawula Gusti terjadi ketika kita telah mampu menyerahkan seluruh hidup untuk Tuhan, sehingga kita mampu membiarkan Tuhan bekerja mengurus ciptaannya melalui diri kita. Atau paling tidak kita menjadi salah satu instrumen ketika Tuhan mengurus alam semesta ini. Manunggaling kawula Gusti berarti ketika manusia mampu menangkap roh Tuhan atau Rohul Kudus ke dalam dirinya. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus, menolong kita agar bisa menceritakan karya penyelamatan Allah di dalam Kristus, dalam manunggaling kawula Gusti, lewat leksionari bacaan kedua hari ini. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan 58 demikian. Saudara-saudara,
inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah semangatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian kesaksian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Anggota keluarga Allah. Rasul Paulus mengajak setiap kita, anggota keluarga Allah, mengajak saya, ibu, bapak, dan saudara semua untuk menyadari bahwa dalam setiap diri kita ada bagian yang dapat mati, binasa, dan ada bagian yang tidak dapat mati, tidak binasa. Bagian yang dapat mati, binasa adalah daging dan darah, yaitu tubuh jasmani. Bukankah tubuh jasmani ini bisa hidup saat ada darah yang mengalir di dalamnya? Darah bisa mengalir saat jantung masih berfungsi. Padahal itu semua pada saatnya akan mati dan binasa. Yang dapat binasa tersebut tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian yang dikatakan Rasul Paulus. Terus, apa yang tidak dapat binasa? Ingat bahwa manusia hidup itu terdiri dari tubuh jasmani, jiwa, dan roh. Mengenai tubuh jasmani sudah dijelaskan di depan tadi. Sedangkan jiwa adalah nyawa atau sesuatu yang memberi hidup pada badan wadak atau organisme fisik. Pada manusia dan binatang terdapat keduanya, yaitu tubuh jasmani dan nyawa. Tetapi pada manusia ada satu hal lagi yang tidak ada pada binatang, yaitu roh. Roh inilah yang membedakan antara manusia dan binatang. Binatang tidak pernah mengenal siapa penciptanya, tetapi karena manusia diberi bekal roh atau nafas hidup, maka mengenal penciptanya. Roh inilah yang tidak dapat binasa. Rasul Paulus menuliskan di dalam ayat 53 dan 54, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ini berarti kita
anggota keluarga Allah, saya, ibu bapak, dan saudara semua, diingatkan oleh Rasul Paulus agar tidak mengarahkan hidup pada tubuh jasmani, tetapi mengarahkan hidup pada roh. Kalaupun kita hobi kuliner, janganlah hanya memuaskan tubuh jasmani yang akan mati dan binasa, tetapi berilah makan dan puaskanlah rohmu. Kalau kita hobi melakukan perawatan tubuh dengan segala macam alat kecantikan atau alat kegagahan, jangan hanya berpusat pada tubuh jasmani yang pada saatnya pasti mati dan binasa, melainkan kita harus memusatkan diri pada perawatan roh yang tidak dapat mati dan tidak akan binasa. Dengan demikian, kita mengenakan yang akan binasa pada yang tidak dapat binasa. Kita mengenakan yang bisa mati pada yang tidak bisa mati. Karena pasti ada waktunya. Dalam ayat 52 dinyatakan Rasul Paulus, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Satu hal yang pasti, setiap anggota keluarga Allah, setiap kita, saya, ibu bapak, dan saudara semua sebenarnya telah diberi kemenangan. Dalam ayat 57 Rasul Paulus memberikan kesaksian, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itulah, mari kita upayakan hidup manunggaling kawula Gusti dengan sungguh, yaitu sebuah fase spiritual yang akan tercapai tatkala hati, pikiran kita sudah pasrah, berhenti menggugat pada Allah, semua keinginan pribadi terkendali. Maka jiwa, raga, dan seluruh energi hidup hanya digunakan untuk mengabdi kepada Allah saja. Keinginan Tuhanlah yang selalu kita menangkan dan keinginan pribadi kita tundukkan. Ingatlah apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam ayat terakhir bacaan hari ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Anggota keluarga Allah bersama menyerahkan jiwa, raga, tubuh, roh kita untuk manunggal antara kita sebagai kawulo manusia yang rendah dengan Tuhan. Seperti nyanyian Kidung Pasaman Kristen BMGJ 187 yang demikian. Jiwa raga kawula kunjumring Sang Pamarto, kita tos lantaran kamulyaning Pangeran, kamulyaning Pangeran. Tangan suku kawula nindakaken pakaryanyo, mresa sami pasuki nampeni sieng Gusti, nampeni sieng Gusti. Dalah ketaling ilat
nggih ngundangken rahmat temaas maning Gusti tatan kendhat pinuji tatan kendhat pinuji bondo lan kasugihan wektal wakasagetan nggih gesang sawetanya dadya pisungsung nyata dadya pisungsung nyata. Kita berdoa bersama. Puji hormat dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang hari ini melalui Paulus mengingatkan kami, menolong kami untuk menyadari bahwa kami butuh bersekutu, bersatu dengan Tuhan agar kami dapat selalu mewujudkan berita, cerita, karya keselamatan yang telah dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus. Kami menyerahkan hati, pikiran kami tidak hanya untuk memuaskan keinginan dan diri pribadi, tetapi jiwa raga kami, seluruh energi kehidupan akan kami gunakan untuk mengabdi kepada Tuhan. Keinginan Tuhanlah yang akan kami turuti, bukan keinginan pribadi yang kami turuti. Engkau menolong, Engkau menguasai kami dalam setiap keadaan kami. Bahkan tatkala kami anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi, dengan segala kesulitan dan keadaan kami akan tetap menjadi abdi-abdimu, kami akan tetap manunggal dengan Gusti sebagai penguasa hidup kami. Dengan demikian, hidup kami gunakan untuk menceritakan karya keselamatan yang Engkau lakukan di dalam Kristus Yesus. Sakit penyakit yang kami rasakan, baik sesaat, sakit penyakit menaun yang sudah ada dalam tubuh kami, sakit penyakit dampak pandemi COVID, biarlah kasih setiamu tetap menjadi penguasa hidup kami. Tetap mengajak anak-anak kami dengan segala kondisi ketika mereka belajar jarak jauh karena peraturan yang digunakan untuk kebaikan bersama, biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata bagi anak-anak kami, terlebih ketika mereka belajar mengenal kasih-Mu di dalam kehidupan secara nyata. Sekarang kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, sesama kami di NTT yang sedang mengalami bencana banjir bandang, biarlah kasih kuasa-Mu menjadi kekuatan, penghiburan bagi kehidupan mereka. Dan kalau Tuhan memakai anggota keluarga Allah dan gereja-gereja untuk turut membantu, menopang dengan segala keadaan, Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Berdoa bagi para medis menjadi garda paling depan penanganan pandemi, Tuhan menopang, menolong, menjadi kekuatan, kebijaksanaan yang bersumber dari Tuhan saja. Gereja-gereja Tuhan bahu-membahu dengan masyarakat, membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera-Mu, Tuhan kuasai dan Tuhan layakkan. Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan, mewujudkan kasih dan karya Tuhan yang telah nyata dalam hidup kita dengan tetap membawa berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah menikmati hidup dengan manunggaling kawula Gusti, sehingga berani memberitakan tentang karya penyelamatan yang telah dilakukan Allah di dalam Kristus. Amin.